Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Jika sama seperti sebelumnya, aku takut kalau aku akan berubah menjadi tulang. Enggak, bahkan tulang pun tidak. Mungkin bahkan tidak akan ada abu yang tersisa. Ada baiknya bahwa dengan mengumpulkan lebih banyak waktu dan meningkatkan kemampuanku, aku juga bisa mengurangi jumlah waktu yang aku konsumsi ketika aku menggunakan kekuatanku. Oke, udah selesai. Kalian bisa memulai langkah berikutnya. Baik, kami akan melepaskan makromolekul biologis sekarang juga. Payload sudah siap, Payload sudah siap. Terus diaktifin. Dalam hati Luli, sekarang mari kita saksikan sejarah sedang ditulis. Jadi inikah asal mula dari kehidupan? Sangat indah. Ini adalah biomolekul yang paling umum dan belum sempurna yang kami temukan, dan dimiliki oleh semua bentuk kehidupan di bumi. Dengan menambahkan ke dalam suprimordial, kita bisa secara signifikan meningkatkan kecepatan hidup yang kokoh. Terlebih lagi, molekul ini telah direkayasa secara genetika untuk bereproduksi 10 kali lipat dari kecepatan normal, sementara secara bersamaan membawa DNA yang dibutuhkan untuk membentuk kehidupan. Dengan ini, kita bisa secara drastis menurunkan waktu bagi kehidupan untuk berevolusi. Setelah sel eukariotik pertama muncul, langkah pertama dari eksperimen kita akhirnya bisa dianggap sukses. Oke, aku mengerti. Dalam hati Luli, siapa sangka bahwa proses evolusi kehidupan begitu rumit. Tapi dengan tambahan percepatan waktu 10.000 kali, satu hari di lautan primordial sama dengan dunia luar 4,32 detik. 4,32 detik. Kemudian setelah sebulan di luar, aku ingin tahu apa yang akan terjadi di lautan primordial. Itu hampir 800 tahun lamanya. Bagaimana dengan 2 atau 3 bulan? Atau bahkan 1 tahun? Aku ingin tahu perubahan indah apa yang akan kulihat nanti. Waktu adalah suatu hal yang ajaib. Sebuah dunia baru yang aku ciptakan sendiri. Hari yang telah lama aku tunggu-tunggu akhirnya tiba juga di sini. Dan setelah itu Luli pulang, dia tidur. Ada alarm bangun. Aku bangun kesiangan. Aku lupa mengatur perlambatan waktu kemarin. 5 bulan telah berlalu sejak pelaksanaan rencana penciptaan dunia nomor 1. Aku tidak mengharapkan sesuatu seperti ini. Aku benar-benar sudah sampai sejauh ini. Baru-baru ini, semua orang telah bertindak seperti mereka telah disuntik dengan steroid. Setiap aspek proyek bergerak lebih cepat daripada yang kuperkirakan. Dan aku, sebagai pemimpin klub Eternal, bagaimana aku bisa tetap diam? Terus, Luli pun datang. Tetuarong, maafkan aku atas keterlambatanku. Sudah lama sekali Yang Mulia Markus. Markus merespon, saya di sini untuk mengganggumu lagi, Pak. Tuan Lu, misi mendatang baru yang telah Anda tugaskan kepada saya, prototipe laboratorium bawah tanah di ibu kota, sudah mulai terbentuk. Ibu kota bawah tanah di masa depan pasti akan sangat megah. Akan ada 48 bangunan utama yang bertindak sebagai titik pendukung untuk seluruh kota bawah tanah. Ini akan cukup untuk menampung jutaan orang yang tinggal di pangkalan bawah tanah. Dalam hati Tetua Rong harusnya ya. Dalam hati Tetua Rong, dengan ini Yang Mulia Markus yang ke-10 akan bisa mendapatkan poin anggota dan naik level. Dan orang yang memungkinkan hal ini terjadi adalah
adalah keluarga yang muliaku. Ini adalah situasi win-win. Luli berkata, Yang Mulia, kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Sebagai hadiah misi pendatang baru, kau akan menjadi anggota level 1 Eternal Clubku. Dan kau akan mendapatkan hadiah 5.000 poin. Lalu, apakah kau ingin menukarkan hadiahnya sekarang? Yang mana umur sehat selama setahun. Dalam hati Markus, akhirnya aku bisa menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Sihir orang ini, aku ingin tahu seperti apa bentuknya. Markus berkata, aku akan. Tiba-tiba Yuki datang. Permisi, maaf mengganggu kalian. Saya tahu bahwa tidak sopan untuk menyela ketika semua orang sedang berbicara. Tapi Pak, Anda mengatakan sebelumnya bahwa masalah mengenai dunia nomor 1 adalah prioritas. Dalam hati Tetua Rong, dunia nomor 1. Apa itu? Apakah Tuan melakukan sesuatu yang luar biasa lagi? Bagi keluarga yang mulia untuk tidak menerima kabar apapun dengan segera, ini hanya bisa berarti bahwa level kami nggak cukup tinggi. Tampaknya aku masih memiliki jalan yang panjang untuk pergi. Terus ada tuh datang tuh si Hou Koming. Xiao-Tan, hei, kenapa kau jauh lebih lambat dariku padahal kau masih sangat muda? Pak, saya udah sampai. Saya di sini untuk membiarkan Anda melihat hal yang mengagumkan ini. Terus si Tetua Rong lihat tuh, itu adalah... Wow, tunggu. Ditarik lagi tuh sama si Koming. Luli berkata, Tetua Hou, jangan khawatir. Apakah hasilnya udah keluar? Marilah kita memperluas pikiran kita. Nah, sudah 5 bulan, akhirnya tertangkap oleh saya. 5 bulan di lautan dengan neurotropin yang sangat terkonsentrasi sama dengan 4113 tahun. Sementara untuk objek penelitian kami, ini sama dengan 41.130 tahun. Terus dibuka ya. Dalam hati Tetua Rong, ini bukan sesuatu yang boleh kita lihat atau tanyakan. Tapi Tuan, seperti tidak ada niat untuk mengusir kami. Terus, apa maksud dari tetua ini untuk berpikir bahwa aku sama sekali tidak bisa memprediksinya? Sebenarnya, 4 bulan dan 20 hari sejak dimulainya eksperimen, di antara jutaan makromolekul, prokariota pertama akhirnya muncul. Tanpa membran nuklir, materi genetik terkonsentrasi pada zona kerapatan elektron rendah tanpa ada perbedaan yang jelas. Molekul siklik dengan DNA telanjang. Jenis prokariota ini meningkat dan dapat dengan mudah ditangkap untuk diamati. Melalui ekstraksi dan deteksi kami, sebagian dari biosignature mempertahankan kecepatan pertumbuhan 10 kali lipat. Singkatnya, kami telah berhasil. Jalan evolusi kehidupan dunia nomor 1 itu akurat. Iya, itu akurat, Pak. Selama kita menggunakan mikroskop pembesaran tinggi, kita akan bisa mengamati kehidupan paling primitif yang beberapa ratus ribu tahun yang lalu yang ada di dalam sini. Selanjutnya, Anda harus secara pribadi pergi ke negara X dan mengkatalisasi evolusi akhir produksi mereka. Hah? X? Negara X? Negara X sudah punya laboratorium semacam ini? Aku bahkan nggak bisa beristirahat. Hah? Negara X? Kau nggak perlu begitu terkejut, Yang Mulia. Yang kulakukan hanyalah membuat proyek kecil tentang simulasi untuk evolusi biologis dan penciptaan dunia di sana. Hah? Penciptaan dunia? Proyek kecil? Aku harus mengakui, Tuan Lu adalah orang yang paling tidak terduga yang pernah kutemui sepanjang hidupku. Luli merespon, haha, kau terlalu melebih-lebihkan, Yang Mulia. Dalam hati Tetua Rong, Tuan Lu benar-benar mengatakan penciptaan dunia adalah proyek kecil dengan cara yang santai. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh sang pencipta negara X. Aku gak menyangka Changsai, orang tua itu, telah datang sejauh ini tanpa disadari. Sialan, apakah dia mendahuluiku? Tetua Rong berkata, Pak, saya ingin tahu, jika saya ingin berkontribusi pada proyek Anda, apa yang harus saya lakukan? Yang benar adalah, aku membuat kalian berdua tinggal di sini karena alasan ini, yang merupakan rencana konstruksi fase 2 pangkalan bawah tanah. Oh, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Ini hanya tahap pertama dari pekerjaan para ilmuwan pada fisiko yang terpisah. Di masa depan akan ada yang kedua, lalu yang ketiga, dan seterusnya. Pada saat itu, 10.000 talenta akan berkumpul bersama. Ini akan menjadi pemandangan yang benar-benar luar biasa. Itulah sebabnya mengapa tempat acara akan menjadi hal-hal berikut ini yang memerlukan pertimbangan khusus. Yang Mulia Markus, selanjutnya, konstruksi di pangkalan bawah tanah yang akan melilingi lingkungan eksperimen baru, aku akan menyerahkannya padamu. Serahkan kepadaku, Pak. Aku berjanji akan lebih baik daripada apa yang telah dibuat pada tahap awal. Tetua Rong menambahkan, oke, Pak. Kami, keluarga kemuliaan atau keluarga Glory, akan siap membantu Anda kapan aja. Oh iya, aku hampir lupa. Kau masih memiliki umur 1 tahun yang belum ditukar, Yang Mulia. Dalam hati Markus, terima kasih Dewa. Aku pikir dia lupa. Aku bahkan gak berani bertanya. Terima kasih. Luli berkata, oke, terima kasih atas kerja kerasmu, Tetua Rong. Tetua Rong merespon, kalau begitu, saya akan bergegas dan pergi ke negara T terlebih dahulu. Dalam hati Markus, serius nih, kenapa kalian masih mengobrol? Bukankah ini giliranku sekarang? Terus sekarang datang nih Yuki dan kawan-kawan ya. Seseorang berkata, aku tidak menyangka semua orang akan kembali begitu cepat. Tuan sibuk dengan banyak hal. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Sandy berkata, kau telah dipekerjakan begitu cepat.
apakah gajimu cukup? Bagaimana dengan itu? Apakah kau ingin pindah ke pihak kami? Ini menguntungkan. Tokoh sampingan seperti saya tidak berhak menanyakan tentang proyek inti semacam itu. Pekerjaan saya hanya membantu tuan dalam mengelola pekerjaan rumah tangga. Itulah sebabnya saya harus selalu dalam kondisi prima setiap saat. Akan sangat memalukan jika suatu hari semua orang mengalami perjalanan yang sia-sia karena kelalaian saya. Cowok yang di belakangnya Sandy berkata, dia sama sekali tidak menahan diri untuk menyinggungmu. Sandy, itu salahmu sendiri. Terus Tetua Rong muncul keluar. Yuki berkata, Tetua Rong, terima kasih atas kerja kerasmu. Tetua Rong merespon, hehe, nggak sama sekali. Di masa depan, jika ada perintah dari Tuan, aku harus merepotkan sekretaris Shin atau Yuki, Shin Yuki yang namanya, untuk segera memberitahuku. Orang yang kiri bertanya, gue lupa lagi. Yang kiri siapa ya? Bentar. Oke, ketemu, namanya Wang Hai. Gue lupa lagi. Wang Hai berkata, oi, seperti aku pernah melihat orang tua ini di televisi sebelumnya. Siapa yang namanya? Cao Toahua merespon, untuk bisa berbisnis dengan Tuan. Ini nggak aneh sama sekali. Lalu Tetua Rong keluar, anaknya berkata, atau keponakannya, sorry. Paman, sepertinya banyak yang ada di pikiranmu hari ini. Baru aja orang-orang di lorong, apakah wajah mereka semua terasa asing? Dunia baru yang dibicarakan Tuan berbicara tentang kemajuan pesat. Apakah ada balasan dari keluarga Kong? Orang tua dari keluarga Kong telah menerima undanganmu. Penerbangannya akan tiba di sini besok sore. Bagus, kita nggak boleh tertinggal. Paman, apakah kau sudah memutuskan untuk memperkenalkan keluarga Kong ke dalam klub? Keluarga Kong mewakili industri perbankan. Mereka memiliki dampak yang signifikan pada industri perbankan global. Jika kita mengembangkan basis bawah tanah bersama dengan mereka, kami pasti akan dapat mencapai tujuan Tuan lebih awal. Ini akan menjadi kontribusi yang signifikan. Sekarang kita kembali ya ke Luli. Luli berkata, penampilan kalian sama seperti biasa. Aku selalu mempercayai kemampuan kerja setiap orang. Sebaliknya, Sandy, kamu, apa kau sudah terbiasa dengan identitasmu sebagai pengirim barang? Saya cepat dalam belajar, Pak. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku memeriksa. Di sini Cao Tahua, umur 46, dan lain-lain. Waktu yang didapat 2603 tahun. Terus Wang Hai, waktu yang didapat 2506 tahun. Ku Paoshan, waktu yang didapat cuma 199 tahun. Dan di sini kita lihat ya, Luli pun lihatnya kaget. Apa? Ternyata Sandy mendapatkan 12.527 tahun. Dalam hati Luli, 10.000 tahun. Lebih ya guys, 12.000 tuh dapatnya. Gimana Pak? Apakah Anda puas dengan hasil saya? Aku harus mengakuinya. Hasilmu sangat mengejutkanku. Aku benar-benar terkesan. Aku gak menyangka bahwa kau akan mampu melakukan sesuatu seperti ini. Aku memang telah meremehkanmu, Sandy. Tapi aku penasaran, Tuan. Sederhana aja. Saya memilih negara dengan populasi yang tinggi. Tapi di mana tingkat kemiskinan hampir 80%. Mereka berbisik, garis itu cukup licik ya. Akui aja kalau kita kurang bagus. Jangan buat alasan. Karena hak-hak wanita di negara itu pada dasarnya nggak ada. Jauh lebih mudah bagi saya untuk mendekati mereka sebagai seorang gadis lain. Ini adalah pain point mereka. BTW pain point adalah istilah dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk merujuk pada masalah saat ini. Dan karena saya mendapatkan kepercayaan dan rasa terima kasih mereka, setiap wanita yang ada di sana berubah menjadi pelanggan tetap. Tetapi saya juga menggunakan sejumlah besar dana untuk membeli waktu mereka. Jika Tuan Lu berpikir itu terlalu berlebihan, saya bisa sedikit kurang agresif tentang operasi saya di lain waktu. Hehehe, Peng Hao memang benar. Lidahmu sama tajamnya dengan lidah orang yang licik. Karena kita sedang membahas topik ini, aku akan menegaskan sekali lagi. Uang adalah sesuatu yang tidak aku miliki. Apa yang aku butuhkan adalah lebih banyak waktu. Seharusnya mudah untuk dipahami. Mungkin maksudnya gini kali ya. Uang adalah sesuatu yang tidak aku butuhkan karena punya banyak. Yang aku butuhkan adalah lebih banyak waktu. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Jadi jangan menahan diri kalian dan belanjakan uang sebanyak yang kalian butuhkan. Selanjutnya, sudah waktunya bagiku untuk mengumpulkan hasil kalian. Terus akhirnya waktu mereka semua pun ditarik terus. Dan akhirnya tiba-tiba muncul seperti seseorang. Tapi kali ini kuning semua atau putih semua. Dalam hati Luli, apakah ada seseorang di sini? Itu aku. Dan ternyata muncul klon dari Luli. Aturan yang mengatur waktu. Kumpulkan 100.000 tahun masa hidup. Dan lihatlah diri sendiri. Dan akhirnya waktunya pun diupdate guys. Nama Luli umur 28. Remaining time 110.000. Gila. Dalam hati Luli, aku melihatnya. Aturan yang mengatur waktu benar-benar asing bagi dunia di depan mataku. Tetapi aku bisa merasakan. Enggak. Aku yakin bahwa aku sekarang bisa membengkokkan aturan kekuatanku. Bahkan jika itu hanya sedikit. Bagaimana jika aku bisa membuat mereka sama sepertiku dan mengubahnya menjadi penjual waktu, sehingga mereka tidak lagi terbatas hanya untuk membeli waktu, tapi bisa menjualnya juga. Menarik. Aku
saat ini dapat memungkinkan perwakilan waktuku untuk menjual paling banyak 1 tahun waktu. Meskipun mereka nggak bisa mempercepat dan memperlambat waktu, sekarang mereka setidaknya bisa disebut sebagai pedagang waktu sejati. Dan kontrak kali ini adalah hasil dari mengubah aturan. Jadi untuk berbicara, aku telah berubah dari hanya menjadi wadah kekuatan kepada seseorang yang bisa mengendalikan aturannya sendiri. Kemampuan baru ini akan menjadi anugerah yang sangat besar dalam rencanaku untuk menciptakan dunia baru. Terus tiba-tiba, "Pak, Penthouse sudah siap. Baiklah, mari kita pergi." Lanjut dalam hati Luli. Tetapi bahkan dengan kekuatanku yang diperluas, aku harus terus-menerus mengingatkan diriku sendiri bahwa kesuksesan hanya datang kepada mereka yang bekerja untuk itu. Terus keluar, Penthouse menunggu. Luli bertanya, "Di mana Tetua Tang dan yang lainnya? Apakah mereka nggak datang?" Tetua Tang dan yang lainnya naik pesawat pertama di pagi hari dan berangkat sebelum kita." "Hah? Kenapa kau tidak mengatakan kepada mereka bahwa kita akan pergi bersama?" Penthouse menjawab, "Saya sudah melakukannya, tapi mereka tidak mendengarkan." "Ya udah, baiklah kalau begitu. Jangan buang-buang waktu lagi. Ayo pergi." "Baik." Dalam hati Luli, sepertinya mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka lebih lama lagi. Dan mereka pergi, dan ternyata ada seseorang yang lagi mengintai tuh pakai mobil hitam. Orang yang kiri berkata, "Itu adalah 00A yang dibicarakan semua orang." Dia nggak terasa berbeda dengan anak nakal kaya lainnya. "Tutuatan, meskipun kami tidak keberatan jika Anda menguji 00A, kamu nggak boleh lupa peringatan yang kami berikan kepadamu." Tiba-tiba dari radio, "Kapten, target telah memasuki zona serangan kita. Apakah kita akan melibatkan mereka?" "Tentu saja." "Apa kalian sudah lunak karena selalu berkompromi dengan musuh?" Baik pak." "Kau adalah bos dari operasi ini. Tetapi aku harus mengingatkanmu untuk terakhir kalinya sebagai seorang teman." Tapi Tetuatan memotong. "Berhenti. 00A mengklaim tidak memiliki niat buruk dan bahkan telah meningkatkan tingkat teknologi di negara ini. Tapi, apakah kau benar-benar berpikir kita bisa membiarkan orang seperti dia sendirian? Laporan-laporan yang telah kau tekan dan kau singkirkan, aku yakin kau menyadari siapa sebenarnya yang ada di balik semua itu. Dia mungkin masih membutuhkan keberadaan kita, dan itulah sebabnya dia menjaga perdamaian. Tetapi jika makhluk dengan kekuatannya dibiarkan terus tumbuh, yang akan kita lakukan adalah membesarkan seekor harimau." "Oke, kau adalah bosnya." Di sini Luli masih jalan. Tiba-tiba Luli merasakan sesuatu. Dalam hati Luli, kemampuanku aktif dengan sendirinya. Aneh, apakah aku kehilangan kendali? Enggak, perasaan familiar ini. Umurku telah berubah menjadi tidak dapat diprediksi lagi. Oh, aku mengerti. Sepertinya seseorang mencoba mengambil nyawaku lagi. Apakah orang-orang ini nggak pernah belajar? Tapi aku agak tertarik untuk melihat orang mana yang cukup berani untuk menyerangku. Di sini Luli jalan kaki. Bukankah orang tua ini adalah direktur dari departemen rahasia mereka? Atau barangkali dia sudah diganti dengan orang baru ini. Ya, itu nggak masalah. Karena kalian yang memintanya, izinkan aku untuk sekarang di sini balik ke situ ya, ke orang divisi 0. Nggak tahu lah, ya polisi lah intinya. Jika mereka tidak ingin 00A dikendalikan, para petinggi tidak akan mengirimku ke sini. Oke, kau yang menang. Terus tiba-tiba, ada apa? Tiba-tiba Luli ada di dalam mobil. "Selamat siang tuan-tuan." Dalam hati Luli, ketuklah itu ke dalam kepala kalian. Dan melihat itu, mereka berdua kaget. Aku tidak menyangka kunjungan dari orang-orang terhormat seperti itu hari ini. Kalian hampir menangkapku tanpa persiapan. Atau lebih tepatnya, aku sedikit terkejut dengan kehadiran kalian. Kapan kau? 00A, trikmu nggak buruk, tetapi ini juga menghemat usahaku untuk mencarimu. Terus dia mengambil pistol dan menodongnya ke arah Luli. "Aku hanya datang ke sini untuk menyambut kalian. Bukankah perilaku kalian sedikit tidak pantas? Kalau aja kalian memilih untuk diam-diam melakukan pekerjaan kalian tanpa menggangguku, aku juga tidak akan bersikeras untuk bertemu dengan kalian. Kupikir kita sudah mencapai kesepakatan tentang berbagai hal. Tidak akan kalian sekarang membuatku sedikit kesal." Dan ternyata pistolnya diambil sama Luli. Gak heran kucing hutan itu gatal. Itu juga kenapa aku telah menetapkanmu sebagai entitas yang mengancam. Berbicara tentang ancaman, apakah itu alasanmu membawa orang untuk menyergapku? Paman yang membeli rokok, bibi yang menyapu jalan, dan agen yang memantau dari atap rumah. Dalam hati Tetuatan, mereka telah ditemukan. Bagaimana? Mereka baru aja sampai di sana. Kuharap kau mengerti. Kita benar-benar gak punya pilihan. Omong kosong. Apakah kalian tahu kesamaan apa yang kita miliki? Ini adalah bahwa kita berdua tidak suka diancam. Tunggu. Dan Luli langsung menembakkan pistolnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.